Baik, untuk PPT yang saya share apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Mohon untuk responnya apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah terlihat PPT-nya? Baik, ya terima kasih. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, calon mahasiswa Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di webinar kupas tuntas program perkuliahan pasca sarjana atau program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya ucapkan terima kasih kepada tim PMB yang sudah join pada malam hari ini yang menemani saya. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah join di acara webinar program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dan di sini insya Allah akan saya paparkan mengenai pembahasan perkuliahan Magister Akuntansi dari program corporate ataupun program eksekutif dan program reguler. Selanjutnya ini terkait dengan program Magister Akuntansi Unisula sendiri, secara umum kami sama dengan universitas lainnya. Namun kita di Universitas Islam Sultan Agung itu mempunyai visi Bismillah membangun generasi khairul ummah dengan transfer knowledge itu sebagai salah satu yang terbaik karena kami memiliki visi ini Bismillah membangun generasi khairul ummah dengan birrul walidain. Begitu Bapak Ibu. Jadi kami mengedepankan terkait dengan birrul walidain ataupun berbakti kepada kedua orang tua. Jadi insya Allah nanti yang kita sampaikan di perkuliahan Magister Akuntansi itu sudah sesuai dengan syariat ataupun sesuai dengan prosedur yang seharusnya disampaikan gitu ya Bapak Ibu. Terkait dengan profil lulusan di Magister Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung itu kami ada 3 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu ada auditor, kemudian ada manajer dan ada akademisi. Auditor sendiri itu Bapak Ibu bisa menjadi seorang auditor entah itu sebagai auditor internal ataupun eksternal bahkan auditor pemerintahan. Kemudian ada juga manajer. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menjadi seorang manajer entah itu di bidang perpajakan, accounting, keuangan dan lain-lainnya yang berkaitan dengan bagian akuntansi. Kemudian ada akademisi, ini bisa menjadi partisi ataupun dosen di perguruan tinggi, begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, nanti apabila Bapak Ibu mengikuti atau mendaftar di program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula, Bapak Ibu nanti yang S1-nya itu non akuntansi itu bisa mendaftar, namun nanti akan mengikuti matrikulasi. Namun apabila S1-nya itu di S1 akuntansi, nanti Bapak Ibu tidak mengikuti matrikulasi. Jadi nanti terkait dengan matrikulasi itu hanya dilaksanakan oleh mahasiswa yang S1-nya itu non akuntansi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena kan di bidang akuntansi sendiri itu tidak semua orang yang lulusannya itu non akuntansi itu akan paham bagaimana sistem pembelajaran akuntansi itu bagaimana. Maka dari itu di masa matrikulasi ini nanti mahasiswa akan diselinearkan pemikirannya agar nantinya ketika mengikuti pembelajaran atau perkuliahan di Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula itu bisa sejalan dengan lulusan dari S1 akuntansi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya di sini ada gambaran terkait dengan SKS ataupun mata kuliah yang Bapak Ibu nanti ambil di semester 1, semester 2, semester 3, dan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat kita fokus di semester 1 itu tertera ada 5 mata kuliah dengan beban SKS itu 15. Yang pertama ada tata kelola perusahaan, metodologi penelitian akuntansi, big data akuntansi, filsafat ilmu dan Islamic worldview, dan kemudian laporan keuangan terintegrasi.
Jadi mohon izin Bapak Ibu, sesuai yang sudah saya sampaikan tadi, terkait dengan bobot yang diambil di semester 1 itu beratnya untuk SKS-nya itu ada 15. Yang pertama untuk kita berfokus pada metodologi penelitian akuntansi. Jadi nanti Bapak Ibu di mata kuliah ini nanti akan mendapatkan dosen pengampu masing-masing sesuai dengan kelasnya. Jadi nanti akan dibimbing untuk mengerjakan proposal tesis. Jadi nanti di bab 1 sampai dengan bab 3. Jadi Bapak Ibu nanti akan mengerjakan proposal tesis di mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Jadi nanti di semester 1 itu Bapak Ibu sudah dikenalkan terkait dengan rancangan ataupun rancangan proposal tesis yang nantinya eh, akan dilaksanakan di semester 2 ataupun semester yang selanjutnya. Begitu. Kemudian untuk filsafat ilmu dan Islamic worldview, ini kita mempelajari tentang bidang ilmu akuntansi ya Bapak Ibu. Jadi nanti untuk filsafat ilmunya ini filsafat ilmu akuntansi yang berhubungan dengan agama Islam atau dalam pandangan Islam, gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita beralih ke semester 2. Di sini ada 5 mata kuliah. Namun untuk mata kuliah konsentrasi ini nanti ada 2 ya Bapak Ibu ya, tergantung untuk konsentrasinya atau jurusannya nanti Bapak Ibu akan memilih apa. Jadi untuk konsentrasi yang di Magister akuntansi sendiri kita ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama ada akuntansi syariah, yang kedua ada akuntansi digital, dan yang ketiga ada akuntansi keberlanjutan. Nah, kita berfokus di semester 2 terlebih dahulu Bapak Ibu. Yang pertama itu ada mata kuliah di semester 2 itu ada akuntansi digital, akuntansi syariah, akuntansi pertanggungjawaban dan keberlanjutan Islami, dan yang kemudian ada mata kuliah konsentrasi, dan yang selanjutnya ada proposal dan seminar pratesis. Jadi nanti Bapak Ibu untuk sidang proposal itu dilaksanakan di awal semester 2. Jadi nanti apabila yang sudah seperti yang saya sampaikan tadi, di semester 1 Bapak Ibu ada mata kuliah namanya metodologi penelitian akuntansi yang tadinya dari dosen ada penugasan menyusun bab proposal tesis dari bab 1 sampai bab 3, nanti bisa diajukan untuk judul tesis di semester 2. Jadi apabila Bapak Ibu sudah memilih judul yang sesuai dengan tesis yang akan diajukan nantinya, itu nanti bisa langsung saja menggunakan proposal tesis yang sudah dirancang oleh Bapak Ibu di semester 1. Namun apabila Bapak Ibu belum ingin menggunakan judul tersebut, ya berarti nanti di semester 2 Bapak Ibu bisa mengganti judul tesis yang sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan, begitu ya. Kemudian terkait dengan mata kuliah konsentrasi sendiri, kita lanjut di slide selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu di kolom yang sebelah kanan itu ada mata kuliah konsentrasi. Sesuai yang sudah saya sampaikan tadi, itu ada 3 konsentrasi yang kami tawarkan di Magister Akuntansi. Yang pertama itu ada konsentrasi akuntansi digital. Dengan mata kuliah pilihannya itu yang pertama ada analisis data akuntansi, dan yang kedua ada pemeriksaan laporan keberlanjutan. Untuk konsentrasi akuntansi keberlanjutan dengan mata kuliah yang pertama itu akuntansi dan pelaporan keberlanjutan, yang kedua ada pemeriksaan laporan keberlanjutan, dan yang terakhir ada konsentrasi akuntansi syariah dengan mata kuliah yang pertama perencanaan dan risiko keuangan Islam, dan yang kedua ada analisis dan pemeriksaan laporan akuntansi Islam. Jadi nanti Bapak Ibu sesuai dengan konsentrasi yang Bapak Ibu nanti ambil, jadi nanti untuk mata kuliah pilihannya itu sesuai dengan bidang konsentrasi yang diambil. Jadi nanti untuk mata kuliah pilihannya itu hanya ada 2 di setiap jurusannya atau di setiap konsentrasinya. Begitu ya Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu nanti mengambil konsentrasi di akuntansi digital, berarti nanti hanya mengambil mata kuliah di analisis data akuntansi dan pemeriksaan laporan keberlanjutan. Begitu Bapak Ibu. Untuk mata kuliah konsentrasi ini, Bapak Ibu bisa diambil di semester 2 ataupun di semester 3. Karena apa? Di semester 2 sendiri Bapak Ibu bisa langsung mengambilnya. Jadi nanti untuk mata kuliah konsentrasi ini ada
ada 2 mata kuliah dengan bobot 6 SKS ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak keberatan ya bisa langsung diambil di semester 2 saja, agar nanti di semester 3-nya Bapak Ibu hanya mengerjakan tesis dan publikasi ilmiah dengan beban SKS itu hanya 4. Begitu Bapak Ibu. Ya, terkait dengan pengambilan mata kuliah ini mau diambil di semester 2 ataupun di semester 3 itu terserah mahasiswa. Kalau saya sarankan tetap diambil di semester 3 saja agar nanti di semester tetap diambil di semester 2 agar nanti di semester 3 Bapak Ibu sudah bisa fokus ke pengerjaan tesisnya begitu. Jadi sesuai dengan undang-undang dari Kementerian Pendidikan yang pertama di nomor 41 tahun 2021 itu total SKS untuk Magister akuntansi sendiri itu totalnya 36 SKS dengan masa studi itu hanya 18 bulan. Yang biasanya mahasiswa untuk jenjang magister itu ada 4 semester atau dengan 2 tahun masa studi, namun di Magister Akuntansi sendiri kami mendesain untuk masa studinya itu hanya 18 bulan atau 3 semester. Namun tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu apabila Bapak Ibu nanti bisa hanya selesai di 1 tahun lebih 3 bulan atau kurang dari itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi nanti tergantung dengan yang dilaksanakan Bapak Ibu. Entah itu selesai di 18 bulan atau 15 bulan itu sesuai dengan yang Bapak Ibu laksanakan. Karena ada juga case mahasiswa itu di 1 tahun 3 bulan atau dalam masa studi itu 15 bulan itu sudah ada yang selesai. Jadi di 15 bulan itu mahasiswa itu sudah selesai tesisnya, sudah selesai sidang seminar hasil dan publikasi jurnal. Jadi nanti di masa studi yang sisanya itu nanti hanya menunggu untuk masa wisuda. Jadi tetap wisudanya di 18 bulan. Namun untuk eh, terkait dengan masa studi yang harusnya dilakukan itu 18 bulan, tapi selesai di 15 bulan itu juga diperbolehkan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti apabila Bapak Ibu mengambil terkait tesis itu di semester 2 itu juga diperbolehkan ya Bapak Ibu ya. Yang penting nanti pengerjaan tesisnya ataupun perkuliahannya itu bisa dilaksanakan sesuai dengan waktu yang Bapak Ibu inginkan. Begitu Bapak Ibu. Namun apabila ingin sesuai dengan masa studi yang kami tawarkan, yakni 18 bulan itu juga diperbolehkan Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu terkait dengan perkuliahannya, kami mendesain untuk hybrid learning. Namun apabila mahasiswa, karena kan sebagian besar mahasiswa magister itu pasti sudah memiliki kesibukan lain di pagi ataupun siang hari. Dan malamnya pun akan, misal kalau harus kuliah kan, misal offline juga kan susah karena kami kan di Semarang dan Bapak Ibu kan sebagian besar juga ada di luar kota, bahkan di luar pulau. Jadi untuk perkuliahannya Bapak Ibu, walaupun kami mendesain hybrid learning, Bapak Ibu bisa melaksanakan secara online saja. Jadi tidak ada antara online ataupun offline. Jadi bisa dilakukan secara online saja. Jadi bisa dari rumah, dari manapun Bapak Ibu ikuti perkuliahan. Untuk perkuliahannya itu kami di hari Senin, Selasa, dan Rabu di jam 16.30 sampai jam 19.00 dan jam 19.00 sampai dengan 21.30 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti Bapak Ibu apabila di semester 1 ini Bapak Ibu itu ada 5 mata kuliah. Jadi nanti dalam 1 minggu itu ada 5 kali pertemuan. Misal dalam jadwalnya itu dalam 1 hari ada 2 pertemuan, berarti nanti Bapak Ibu ada kelas jam setengah 5 sore dan jam 7 malam. Begitu ya Bapak Ibu ya. Misal Bapak Ibu jam perkuliahannya itu jam setengah 5, berarti selesai jam 7. Apabila perkuliahan mulai jam 7, berarti selesai jam setengah 10. Begitu Bapak Ibu. Namun ini kan karena ada 5 mata kuliah, jadi mungkin di salah satu hari itu, dari hari Senin, Selasa, Rabu itu ada 1 hari pertemuannya itu hanya 1 saja.
entah itu di jam setengah 5 ataupun jam 7 malam, begitu Bapak Ibu. Jadi apabila nanti mahasiswanya itu di satuan satuan waktu yang berbeda, entah itu di WIT ataupun WITA, itu menyesuaikan dengan WIB. Ya walaupun nanti selesainya di jam setengah 11 malam ataupun jam setengah 10 ataupun jam setengah 12 malam, begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk sistem pendidikan dan pengajarannya itu kami mendesain yang pertama ada discussion, kemudian presentation, evaluation dengan penugasan 2 sampai 4 kali. Ya, walaupun perkuliahan magister akuntansi ini dilaksanakan secara online, tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu tetap mengerjakan tugas. Karena kan masa studi yang sudah kami rancang pun itu hanya 18 bulan, yang biasanya untuk jenjang magister itu 2 tahun atau 4 semester. Nah, di Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula ini kami mendesain hanya 18 bulan. Jadi Bapak Ibu nanti terkait dengan perkuliahan yang biasanya dilakukan secara Zoom meeting bersama dosen itu diganti dengan penugasan yang Bapak Ibu laksanakan di luar jam perkuliahan. Begitu, nah itu sebagai pengganti terkait dengan perkuliahan yang harusnya Bapak Ibu laksanakan. Begitu. Kemudian yang kedua ada evaluasi. Ini Bapak Ibu tetap melaksanakan UTS atau ujian tengah semester dan US ya. Ini eh, berkaitan dengan tentatif, fleksibel, dan kemudian take home examination. Jadi Bapak Ibu terkait dengan ujian-ujian itu nanti bisa dilaksanakan secara online saja. Itu biasanya dari dosen memberikan tenggat waktu atau deadline itu 2 sampai 3 hari, tapi juga ada yang memberikan batas waktu itu 1 sampai 2 jam saja, tergantung dengan tingkat kesusahan ataupun banyaknya pertanyaan yang diberikan di ujian tersebut, begitu ya Bapak Ibu. Jadi menyesuaikan saja nantinya. Kemudian proposal dan tesis. Bapak Ibu nanti di Magister Akuntansi sendiri kami hanya ada sidang itu 2 kali. Yang pertama itu ujian pratesis atau proposal, dan yang kedua ada tesis itu seminar hasil. Jadi nanti hanya 2 kali saja Bapak Ibu. Untuk sidangnya bisa dilakukan secara online, jadi nanti dihadiri oleh 1 dosen pembimbing dan ada 2 dosen penguji. Begitu Bapak Ibu. Kemudian bimbingan khususnya mulai semester 1 pasca UTS dan ujian proposal dan tesisnya itu dilaksanakan secara online. Bapak Ibu nanti untuk pembagian dosen pembimbing sendiri itu insya Allah di semester 2 awal itu mahasiswa sudah mendapatkan dosen pembimbing masing-masing. Jadi nanti bisa langsung saja didiskusikan terkait dengan pengajuan judul, entah itu menggunakan judul yang sudah dibuat di semester 1 yang dari mata kuliah metodologi penelitian, ataupun menggunakan judul baru yang Bapak Ibu rancang di semester 2 awal. Begitu Bapak Ibu ya. Kalau saya sarankan sih di semester 1 itu dimaksimalkan terkait dengan proposal tesisnya itu, karena itu bisa menjadi bahan untuk sidang proposal tesis di semester 2. Jadi nanti di semester 1 kita sudah mulai merancang proposal tesisnya, jadi nanti di awal semester 2 kita bisa sidang, begitu Bapak Ibu. Jadi tidak mengulur-ngulur waktu gitu. Jadi eh, biar bisa samaan dengan lulusan yang sudah 15 bulan, hanya 15 bulan saja begitu Bapak Ibu. Tidak di 18 bulan nanti lulusnya. Begitu. Kemudian untuk bimbingannya Bapak Ibu bisa dilakukan secara online saja, nanti bisa eh, dikonfirmasikan kepada dosen pembimbing yang bersangkutan, begitu ya Bapak Ibu ya. Dan mohon izin Bapak Ibu untuk sidang sidang proposal ataupun sidang seminar hasilnya ini bisa dilakukan di dengan 2 cara Bapak Ibu, secara online ataupun secara offline. Kalau online Bapak Ibu bisa dari rumah ataupun dari tempat Bapak Ibu bekerja, atau yang kedua dengan cara offline. Offline ini Bapak Ibu bisa dilaksanakan di kampus ataupun di kampus luar negeri yang bekerja sama dengan kami. Jadi nanti Bapak Ibu apabila mengikuti sidang offline yang mengajukan untuk sidangnya di luar negeri, itu nanti Bapak Ibu sidangnya eh, menggunakan bahasa Inggris, dan untuk pengujinya itu dosen dari luar negeri sesuai dengan kampus mitra yang sudah bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula. Kami ada di Korea Selatan, itu di Kyungdong University, dan ada di beberapa kampus lain, ada di Malaysia, di Singapura, dan di Thailand, Bapak Ibu.
begitu. Jadi nanti terkait dengan sidang nanti bisa bisa mengajukan saja mau mengikuti secara online ataupun offline, entah itu di kampus ataupun di kampus luar negeri yang menjalin kerjasama dengan Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula. Kemudian untuk keunggulannya, yang pertama itu yang sudah saya sampaikan tadi, untuk konsentrasi spesifiknya kami berfokus pada digital accounting, kemudian sustainability accounting, dan Islamic accounting. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan pemilihan konsentrasi ini seharusnya sudah ditentukan dari awal semester 1, karena kan di semester 1 pun Bapak Ibu sudah mulai merancang terkait dengan proposal tesis yang ada di mata kuliah metodologi penelitian. Jadi nanti entah itu Bapak Ibu mengambil konsentrasi digital accounting ataupun yang lainnya, nanti Bapak Ibu bisa memilihnya sesuai dengan kehendak hati masing-masing. Namun apabila Bapak Ibu nanti berpindah, konsentrasinya berpindah di pertengahan semester, entah itu di semester 2 atau di semester 1, itu ya diperbolehkan Bapak Ibu. Jadi nanti eh, bisa sesuai dengan kata hati Bapak Ibu, begitulah. Kemudian untuk tenaga pengajarnya, kami alhamdulillah sudah memiliki dosen profesional, guru besar dan doktor, dan Unisula pun alhamdulillah sudah menjadi universitas dengan total guru besar terbanyak di Jawa Tengah. Dan alhamdulillah di Fakultas Ekonomi Bisnis sendiri kami sudah ada lebih dari 17 guru besar dari bidang ilmu manajemen dan akuntansi, gitu Bapak Ibu. Kemudian, sesuai yang sudah saya sampaikan tadi, desain masa studi kami maksimal itu 1,5 tahun atau 3 semester atau di masa 18 bulan saja. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti apabila Bapak Ibu lulus di 15 bulan saja itu juga bisa sesuai dengan pengerjaan tesis dan perkuliahan yang Bapak Ibu laksanakan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan alhamdulillah untuk testimoninya kami sampai saat ini sudah ada 5 lulusan atau di 5 angkatan, dan itu sudah ada total wisudawan itu 86 dengan menempuh masa studi itu 1 tahun 8 bulan. Kemudian untuk selanjutnya ada free pelatihan atau research tools. Ini nanti akan bersangkutan dengan dosen pengampu mata kuliah masing-masing, begitu ya Bapak Ibu, sesuai dengan konsentrasi yang Bapak Ibu ambil. Kemudian networking sesuai yang sudah saya sampaikan tadi, kami juga sudah menjalin kerjasama dengan kampus luar negeri. Kami pun ada kerjasama dengan mitra-mitra kami di perusahaan-perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia, begitu Bapak Ibu. Sesuai yang sudah saya tampilkan juga tadi di video awal, itu Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula sudah menjalin kerjasama dengan beberapa corporate ataupun perusahaan yang entah itu di pemerintahan, swasta, dan lain-lainnya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mohon izin terkait saya tadi membahas terkait adanya kelas corporate atau kelas eksekutif dan kelas reguler. Jadi Bapak Ibu, nanti untuk yang kelas eksekutif itu pertemuan dalam 3 semester itu, dalam 1 semester itu hanya 7 kali plus ujian. Jadi nanti Bapak Ibu apabila mengikuti program eksekutif ataupun program corporate itu nanti pertemuannya hanya 7 kali pertemuan di dalam 1 semester. Namun apabila Bapak Ibu mengambil di program reguler, Bapak Ibu mengikuti perkuliahan seperti biasanya 16 kali pertemuan dalam 1 semester plus ujian. Nah, bagaimana cara kami biar bisa ikut kelas ataupun program khusus atau corporate itu, Mbak? Nah, caranya untuk program corporate ini, Bapak Ibu, ini merupakan untuk kelas mahasiswa transfer ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti apabila Bapak Ibu yang sudah memiliki ataupun sudah pernah mengikuti perkuliahan di kampus lain namun tidak selesai, entah itu di semester 1 ataupun semester 2 atau semester yang selanjutnya, itu nanti bisa dikonversi ke Magister Akuntansi Unisula. Nah, itu namanya kelas corporate. Jadi nanti Bapak Ibu bisa disetarakan terkait dengan konversinya. Misal
kampus yang sebelumnya Bapak Ibu sudah mengambil mata kuliah tata kelola perusahaan dan lain-lainnya, misal sudah ada berat berat beban SKS-nya itu 15, berarti nanti 15 SKS itu tidak perlu diambil lagi di Magister Akuntansi Unisula. Jadi melanjutkan saja mata kuliah yang belum diambil di universitas yang sebelumnya. Nah, itu masuk ke dalam kelas corporate ataupun kelas eksekutif, begitu Bapak Ibu. Namun, penyelenggaraan kelas eksekutif ini juga ada minimalnya Bapak Ibu. Jadi nanti apabila Bapak Ibu dalam satu kelas eksekutif ini sudah ada minimal 10 mahasiswa, itu nanti bisa diselenggarakan kelasnya. Namun apabila tidak bisa, ataupun mahasiswanya belum sampai di angka minimal 10, itu berarti tetap mengikuti perkuliahan di program reguler. Begitu Bapak Ibu, dengan 36 beban SKS. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu apabila yang ingin transfer dari universitas sebelumnya itu, misal Mbak saya sudah selesai semuanya terkait dengan mata kuliah di Magister Akuntansi di kampus yang sebelumnya. Saya ingin mengambil tesisnya aja di Magister Akuntansi. Apakah boleh? Diperbolehkan Bapak Ibu. Namun kita mengingat kembali, kita harus menyamakan antara kurikulum yang diberikan. Jadi apabila nanti kurikulumnya sama antara universitas yang sebelumnya dengan Universitas Unisula ataupun Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula, misal itu sama kurikulumnya, berarti nanti boleh mengambil tesis saja. Namun apabila masih ada perbedaan kurikulum, nanti tetap mengikuti kelas dengan mata kuliah yang belum ada di universitas sebelumnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan mohon izin Bapak Ibu terkait dengan matrikulasi. Matrikulasi itu kami dilaksanakan kurang lebih dalam waktu 1 minggu Bapak Ibu. Jadi nanti sesuai yang sudah saya sampaikan tadi, matrikulasi hanya diikuti oleh mahasiswa yang S1-nya itu non akuntansi. Jadi nanti yang S1-nya sudah akuntansi tidak perlu mengikuti matrikulasi lagi ya. Untuk materi matrikulasi sendiri, yang pertama itu ada teori akuntansi dan akuntansi keuangan. Yang kedua ada sistem informasi akuntansi dan auditing. Dan yang ketiga ada manajemen dan pengendalian strategi. Itu dilaksanakan dalam waktu 1 minggu, kurang lebih 1 minggu. Begitu Bapak Ibu. Kemudian kan tadi saya sudah membahas terkait dengan konsentrasi. Di situ ada 3 konsentrasi yang kami tawarkan. Misal pun nanti di salah satu konsentrasi yang kami tawarkan itu sesuai peminat, itu tetap akan kami sediakan. Ya walaupun hanya ada 9 ataupun 5 mahasiswa saja yang mengambil, misal di konsentrasi akuntansi syariah, itu tetap kami buka di konsentrasi tersebut. Jadi tidak kami tutup. Karena kan tidak hanya 1-2 mahasiswa yang berpindah konsentrasinya. Jadi nanti walaupun di akuntansi syariah ataupun digital ataupun keberlanjutan yang sepi peminatnya itu kami tetap membukanya walaupun peminatnya itu sedikit. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau dari awal saya sudah mantap di akuntansi syariah, saya tidak mau pindah. Jadi tidak perlu khawatir harus dipindah nanti karena kami tetap membuka konsentrasi di 3 jalur tersebut. Begitu Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan beasiswa, ini biasanya ditanyain sama calon mahasiswa ya Bapak Ibu ya. Beasiswa sendiri untuk Magister Akuntansi kami dari fakultas ataupun dari prodi kami hanya menyediakan 1 beasiswa yakni untuk lulusan terbaik dari S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula. Namun di luar beasiswa yang kami tawarkan di fakultas, kami juga ada beasiswa yang dari universitas. Ini nanti bisa mengajukan langsung ke pihak UPT. Itu biasanya ada beasiswa tahfidz, itu bisa 100%. Namun itu juga ada kuotanya dan ada tesnya langsung kepada pihak universitas, begitu Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada beasiswa lain-lainnya, nanti bisa langsung japri admin saja terkait dengan pengajuan beasiswa Bapak Ibu. Namun apabila Bapak Ibu ingin menggunakan
ingin berkuliah tanpa beasiswa ataupun dengan biaya sendiri itu juga diperbolehkan Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan sertifikasi CSRS atau CSRA. Di Magister Akuntansi sendiri kami tidak menyediakan pelatihannya Bapak Ibu. Namun di sertifikasi CSRS ataupun CSRA itu dari Magister Akuntansi kami sudah memberikan materinya yang nantinya akan Bapak Ibu tempuh ketika Bapak Ibu melakukan perkuliahan. Jadi nanti terkait dengan sertifikasi CSRS ataupun CSRA itu materinya sudah ada di mata kuliah yang Bapak Ibu ikuti ataupun jalani di semester 1 sampai semester 3. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa menjadi bahan belajar ataupun bahan ajar untuk mengikuti sertifikasi yang Bapak Ibu ingin ikuti di luaran terkait dengan CSRS ataupun CSRA begitu. Kemudian terkait dengan TOEFL, Bapak Ibu, karena kan untuk lulusan magister itu pasti akan ada, ya setiap jenjang, entah itu di D3, di S1, S2, S3, itu pasti akan ada yang namanya TOEFL. Jadi nanti Bapak Ibu terkait dengan pengerjaan TOEFL sendiri, itu dilaksanakan di semester 2, Bapak Ibu. TOEFL sendiri itu nanti wajib dilakukan di dalam kampus, karena itu disediakan oleh pihak universitas, nanti Bapak Ibu tetap mengikutinya, walaupun Bapak Ibu sudah memiliki sertifikasi dari luar. Jadi nanti tetap mengikuti yang dari Unisula. Untuk minimal skornya itu ada 500. Begitu ya Bapak Ibu ya. Namun untuk biaya TOEFL dan yang lain-lainnya itu sudah include dengan biaya yang kami tawarkan. Yang Bapak Ibu kalau sudah masuk ke dalam grup calon mahasiswa pasti sudah tidak asing lagi dengan biaya yang kami tawarkan, yakni sebesar 27.500.000 itu dari awal pendaftaran sampai dengan biaya pendidikan, kemudian wisuda dan lain-lainnya. Jadi nanti Bapak Ibu terkait dengan biaya itu kami total sampai wisuda itu 27.500.000. Apabila ingin dicicil berarti dalam satu semester itu Bapak Ibu membayar 9 juta. Nah, 9 juta itu nanti Bapak Ibu dalam satu semester bisa dicicil lagi menjadi dua. Yang pertama itu dibayarkan 4,5 juta di minggu sebelum UTS, dan yang selanjutnya itu yang 4,5 juta lagi itu dibayarkan ketika akan tes semester. Begitu. Jadi nanti dalam satu semester itu Bapak Ibu akan eh, diwajibkan membayar sebesar 9 juta. Begitu Bapak Ibu. So, itu sudah include dengan biaya pendidikan dan biaya lain-lainnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin cukup Bapak Ibu terkait dengan pemaparan yang sudah saya sampaikan pada malam hari ini di webinar Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula. Terkait dengan pendaftaran nanti Bapak Ibu bisa langsung japri admin, salah satu admin saja yang ada di grup, agar nanti Bapak Ibu tidak bingung ketika Mbak saya sudah konfirmasi di admin 1, admin 2, admin 3. Nah, jadi kan bingung. Jadi nanti diusahakan Bapak Ibu kalau mau japri tetap fokus di salah satu admin saja. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin selanjutnya, mohon izin untuk stop share screen. Mohon izin Bapak Ibu, apabila ingin bertanya, saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, bisa langsung saja raise hand dan open mic-nya agar segera bisa mengajukan pertanyaan ataupun kebingungan atau keraguan yang Bapak Ibu miliki, agar nanti bisa langsung dijawab sama tim kami ataupun dari saya sendiri. Begitu Bapak Ibu. Eh, Mungkin langsung saja. Silakan Bapak Ibu apabila ingin bertanya. Saya juga akan mengecek terkait dengan pertanyaan yang ada di room chat. Selamat malam, Mbak. Ya, selamat malam Bapak Haikal. Bapak Iya, Haikal ini apakah bisa open kameranya atau bagaimana Bapak? boleh Agar sebentar, kita Mbak. bisa. Ya, ya. Silakan. Oh, ini Mas Ya, Haikal ini. iya. Silakan. Dari Izin mana ini bertanya, Mas? Mbak. Saya dari Karawang, Mbak. Ya. Ya. Suaranya udah jelas belum, Mbak? Mohon izin Kak, ini sepertinya
Halo, Sinyalnya agak susah nah karena dia terputus-putus. halo, udah jelas belum, Mbak? Oh baik, dari Karawang. Masih WIB ya Mas ya. Halo, mohon mohon Halo, maaf. Mbak. Ya mohon maaf barusan saya keluar. Iya, iya. Mbak, saya Ya, izin off cam aja deh biar ini ya suaranya. oke ya apabila Ya, tidak maaf ya, bisa Mbak. tidak apa-apa. Silakan. Eh, Sebelumnya ini saya mau tanya sih kalau perkuliahannya ini nanti dimulainya di tanggal berapa atau bulan apa gitu sama yang terakhir itu nanti ini kan ada biaya pendaftaran 500.000 gitu ya Mbak ya. Betul. Nah nanti kalau misalkan udah biaya pendaftaran itu langkah selanjutnya akan seperti apa? Begitu sih Mbak. Itu dulu aja. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Haikal. Terkait dengan perkuliahan, kami insya Allah akan dilaksanakan di bulan September akhir ataupun di awal Oktober ya. Awal Oktober 2025. Karena ini masih bulan April, dan saat ini kami masih membuka pendaftaran di gelombang pertama. Nanti di bulan Mei kami sudah memasuki gelombang yang kedua. Untuk biayanya itu akan berubah terkait dengan biaya nanti akan kami sampaikan langsung di bulan Mei ataupun memasuki di gelombang yang kedua tersebut. Namun untuk yang gelombang pertama itu tetap 27.500.000 sudah sampai dengan wisuda. Dan untuk perkuliahannya di bulan September akhir ataupun di bulan Oktober awal tahun 2025. Begitu. Mohon izin Kak untuk pertanyaan yang kedua tadi apa ya? Ya, Mungkin bisa diulang. tadi itu tadi kan biaya pendaftaran 500.000 ya. Oh ya, Tuh. prosedurnya selanjutnya. Oke, Selanjutnya itu atau nanti sampai batas batas pembayaran pendaftaran awal nih sampai kapan juga gitu. oke. Gitu. Terkait dengan prosedur yang pertama saya akan bahas tentang prosedur terlebih dahulu ya Kak ya. Jadi untuk prosedurnya itu yang pertama mahasiswa apabila sudah melakukan pembayaran pendaftaran itu nanti akan kami pandu untuk mengisi berkas yang diperlukan di Magister Akuntansi sendiri. Nah, kalau sudah mengisi pemberkasan, nanti eh, para mahasiswa menunggu sampai dengan waktu yang ditentukan ya ini untuk mengikuti perkuliahan. Apabila nanti Bapak Ibu yang S1-nya itu non akuntansi, itu berarti nanti akan mengikuti matrikulasi, berarti nanti ini Mas Haikal S1-nya akuntansi atau non akuntansi ya? Saya satu akuntansi, Bu. Oh baik, baik berarti nanti apabila Mas Haikal ini dari S1 akuntansi, nanti kan berarti tidak perlu mengikuti matrikulasi, jadi nanti bisa langsung mengikuti perkuliahan di bulan Oktober awal itu. Namun nanti tetap akan ada yang namanya asesmen dengan tim asesor kami dan itu nanti akan dijadwalkan kembali. Insya Allah dilaksanakan di bulan Agustus ataupun bulan September begitu karena kan untuk pendaftaran sendiri kami ada 3 gelombang, gelombang 1, gelombang 2, dan gelombang 3 dan gelombang 1 ini Insya Allah kami sampai di bulan April akhir. Jadi nanti karena untuk bulan Mei itu sudah memasuki bulan gelombang yang kedua, jadi nanti Mas Haikal dan Bapak Ibu yang lainnya mungkin bisa langsung saja mendaftar di gelombang 1 ini agar nanti biayanya tetap sama dan mungkin nanti terkait dengan asesmennya itu nanti bisa lebih cepat daripada mahasiswa-mahasiswa lain yang mengikuti di gelombang yang selanjutnya. Begitu. Apakah sudah cukup, Mas Haikal? Baik, Bu, cukup boleh bertanya lagi. Tadi assessment itu Iya. nanti ujiannya seperti apa ya, Bu? Maksudnya kayak apakah kita ke kampus atau online Oh, atau baik. materi-materi apa yang akan Baik. diuji gitu. Terima Baik. kasih, Bu. Oke, terkait dengan asesmen sendiri, nanti nanti Mas Haikal dan Bapak Ibu semuanya bisa dilaksanakan secara online saja dan nanti tidak perlu ke kampus.
Ini nanti bisa dilaksanakan melalui Zoom ataupun Google Meet dengan tim asesor yang sudah dijadwalkan begitu ya. Terkait dengan materi apa saja yang nanti akan ditanyakan ataupun yang akan diujikan ketika asesmen nanti. Jadi nanti ketika asesmen itu nanti Bapak Ibu ada yang namanya wawancara. Nah, itu nanti membahas terkait dengan latar belakang Bapak Ibu, kemudian kesibukannya apa saat ini, begitu. Begitu saja. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu Oke, terima dari kasih saya. kembali Mas Haikal. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung seperti Mas Haikal barusan bisa langsung saja raise hand dan open mic-nya ya. Atau saya akan beralih terlebih dahulu ke pertanyaan yang sudah ada di room chat. Sepertinya ini ada banyak. Terima kasih atas atas responnya tadi dari Bapak Faisal Amin dan Bapak Cahyadi Irfansyah. Ini ada pertanyaan dari Kak Muhammad Rizal Ajay. Ini ada sertifikatnya, Kak. Untuk sertifikat kami tidak menyelenggarakannya, Bapak Ibu ya. Jadi kami di sini membuka program Magister Akuntansi. Terkait dengan sertifikasi itu nanti di luar program Magister Akuntansi. Biasanya kami juga menyelenggarakannya, namun itu di luar jam belajar. Begitu. Jadi nanti apabila Bapak Ibu menginginkan sertifikasi atau yang ada di Magister Ilmu Akuntansi itu bisa saja mendaftar. Itu nanti akan diinfokan langsung oleh Kaprodi kami. Jadi Bapak Edi Supriyanto, begitu ya. Jadi nanti apabila ingin mendaftar sertifikasi nanti bisa menyampaikannya langsung saja. Itu biasanya kami share di setiap kelas sih Bapak Ibu terkait adanya penyelenggaraan sertifikasi di bidang ilmu akuntansi. Begitu. Kemudian berkaitan dengan brosur mata kuliah, ya kami tidak ada brosurnya kan, namun kami nanti mungkin akan melampirkan terkait dengan SK kurikulum yang nantinya akan Bapak Ibu lalui di Magister Akuntansi ya. Nanti insya Allah akan kami share di grup calon mahasiswa Magister Akuntansi ataupun nanti kakaknya bisa langsung saja japri admin begitu ya. Agar nanti bisa langsung dikirimkan terkait dengan mata kuliah yang akan ditempuh nantinya. Dari Kak Adriansyah Samarinda, Masya Allah ini dari Samarinda. Samarinda itu di Kalimantan ya kalau kalau nggak salah ya. Terkait dengan bimbingan dan ujian tesis juga bisa online, bisa dilaksanakan secara online Kak. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya tidak perlu khawatir kampus ataupun dosen itu mewajibkan atau mengharuskan mahasiswa datang ke kampus untuk sekedar ikut perkuliahan, ujian, sidang dan lain-lainnya. Itu insya Allah tidak akan ada case yang seperti itu. Karena mahasiswa kami pun sebagian besar dari luar kota bahkan luar Pulau Jawa yang mengikuti perkuliahan secara hybrid itu dilaksanakan sampai saat ini entah itu sudah di baru masuk di semester 1 atau semester 2 itu mengikutinya secara online saja. Jadi nanti Bapak Ibu apabila mengikuti perkuliahan di Magister Ilmu Akuntansi itu bisa dilaksanakan secara online saja. Begitu ya. Terkait dengan prodi lain selain Magister Akuntansi itu nanti bisa japri langsung di salah satu admin kami ya Kak ya. Karena kan malam ini kita berfokus di Magister Akuntansi, jadi mungkin terkait dengan prodi lain saya tidak akan membahasnya di sini. Namun apabila ingin bertanya terkait dengan prodi lain bisa langsung saja japri ke admin begitu. Kemudian ini dari Kak Budi Arianto, full online semuanya ya selain ujian tesis. Ujian tesis saja bisa dilakukan secara online, Kak. Jadi nanti apabila Bapak Ibu belum bisa mengikuti secara offline itu bisa dilakukan secara online saja. Ya, sampai wisuda pun apabila Bapak Ibu belum bisa mengikuti secara offline bisa dilakukan secara online saja. Jadi terkait dengan yang sudah saya sampaikan tadi, terkait dengan ujian itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ada online ataupun secara offline. Dan yang offline ini nanti Bapak Ibu bisa memilih ujian di Semarang ataupun di kampus luar negeri yang sudah menjalin kerjasama dengan Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula. Begitu. Apa bisa plus ikutan ujian CA juga atau profesi? Terkait dengan ujian-ujian itu kami
tidak menyelenggarakannya Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa mengikutinya di luar perkuliahan ini. Biasanya kami juga menyelenggarakannya. Namun apabila Bapak Ibu ingin mengikutinya di luar juga diperbolehkan. Tapi terkait dengan materi-materi yang nantinya Bapak Ibu kerjakan di ujian CA ataupun di sertifikasi lain, itu nanti Bapak Ibu bisa dapatkan ketika Bapak Ibu menempuh perkuliahan di Magister Akuntansi. Begitu. Namun untuk sertifikasinya di Magister Akuntansi kami tidak menyelenggarakannya. Begitu. Kemudian dari Kak Adriansyah, ini tadi Kak Adriansyah juga ya? Ini dari Samarinda, iya. Kak Adriansyah ini bertanya kembali, apakah disediakan materi kuliah seperti e-book, jurnal, learning berbentuk video dan PowerPoint dan latihan soal secara online? Terkait dengan e-book, jurnal, e-book dari kami sendiri eh, pasti akan ada yang namanya materi ataupun e-book soft file. Namun untuk bahan ajar secara hard file itu tidak ada, namun secara soft file itu ada. Jadi nanti biasanya di awal perkuliahan, jadi Bapak Ibu dosen itu meng-share terkait dengan materi-materi yang nantinya akan dibahas di perkuliahan yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu di kelas dosen tersebut. Begitu. Jadi nanti terkait dengan materi ataupun yang lainnya itu nanti bisa di-share langsung oleh dosen ataupun admin perkuliahan yang menghandle perkuliahan Bapak Ibu semuanya. Begitu. Kemudian untuk e-learning tadi juga sudah, kalau kakaknya tadi join di awal itu kamu dari tim PMB sudah meng-share terkait dengan e-learning, itu kami ada yang namanya SIM Unisula atau Sistem Informasi Mahasiswa Unisula. Itu nanti Bapak Ibu terkait dengan pengerjaan tugas, pengerjaan ujian, materi, presensi itu bisa dilaksanakan di dalam e-learning tersebut. Itu berbentuk website. Jadi nanti setiap mahasiswa akan diberikan akses masing-masing setiap. Jadi eh, setiap mahasiswa itu berbeda-beda. Itu diakses menggunakan NIM mahasiswa yang bersangkutan dan password sesuai yang sudah diberikan begitu. Password tersebut juga bisa diganti sesuai dengan mahasiswa yang bersangkutan begitu Bapak Ibu. Jadi nanti tidak perlu khawatir terkait dengan materi ataupun tugas-tugas itu bagaimana nanti sudah bisa dicek atau dicek di e-learning atau di SIM Unisula. Begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk latihan soal secara online, itu nanti mungkin bisa langsung minta saja ke admin perkuliahannya ya Kak ya. Karena kan untuk soal-soal itu yang mempunyai bank soal kan dari admin perkuliahan. Kalau dari saya, karena saya menghandle PMB dan keuangan, saya belum tahu. Namun nanti insya Allah kalau kakaknya sudah masuki perkuliahan dan sudah masuk ke dalam grup kelas, nanti akan bertemu dengan admin perkuliahannya. Biasanya dihandle sama Mbak Azizah Asmi, nanti bisa langsung minta ke beliau begitu ya. Ini dari Kak Budi Arianto. Maaf Mbak, tadi diinfokan kelas reguler 6 bulan satu kali pertemuan tatap muka, agak online full. Saya dari awal tidak pernah bilang ada tatap muka ya Kak ya. Saya dari awal tidak bilang ada tatap mukanya. Mungkin tadi ada kesalahan ataupun sinyalnya yang kurang bagus. Saya dari tadi tidak mengatakan ada pertemuan atau perkuliahan secara tatap muka. Jadi perkuliahannya itu hanya dilakukan secara online saja. Ya, walaupun kami menggunakan hybrid learning, namun apabila mahasiswa itu tidak bisa mengikuti secara offline, itu bisa diikuti secara online saja, begitu ya. Jadi eh, case mahasiswa yang sebelumnya tuh Bapak Ibu dari bidang ilmu manajemen, bidang ilmu akuntansi itu ya mahasiswa apabila di Semarang mereka ingin kuliah secara offline itu pun diperbolehkan. Namun itu juga harus ada persetujuan dari dosen karena kalau mahasiswa yang ingin kelas offline itu hanya minimal kan harus 10 ya Bapak Ibu. Jadi nanti apabila di bawah 10 itu dosen belum bisa membuka kelas secara offline. Jadi nanti Bapak Ibu bisa dilakukan secara online saja untuk perkuliahannya. Begitu ya. Dari Kak Dina Nur Rahmah, Ciamis, Jawa Barat.
Kak izin bertanya, apakah ada beasiswa dalam program Magister Akuntansi di Unisula? Seperti yang ini tadi Kak Dina tertinggal terkait dengan pembahasan beasiswa ya. Beasiswa sastra sendiri dari fakultas kami hanya dari program akuntansi kami hanya menyediakan satu kursi untuk lulusan terbaik kami dari S1 akuntansi. Namun apabila tetap ingin mengajukan beasiswa itu mengajukan langsung ke pihak UPT ataupun universitas. Jadi entah itu ada beasiswa Khairul Ummah, beasiswa santri, beasiswa tahfidz dan beasiswa lainnya nanti bisa diajukan saja ke UPT perguruan tinggi, begitu ya Bapak Ibu. Dan beasiswa tersebut pun karena di di jenjang universitas itu pasti akan ada kualifikasinya tertentu dan ada kuotanya. Dan itu pun pasti akan ada tesnya. Begitu. Jadi nanti terkait dengan beasiswa bisa japri saja ke admin agar nanti diberitahu terkait dengan prosedurnya bagaimana. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dari Kak Febri Maulana, ini Kuningan Jawa Barat. Masya Allah ini dari Kuningan. Tadi Kak Dina itu juga dari Jawa Barat, dari Ciamis ya. Pertanyaan dari Kak Febri Maulana, untuk TOEFL dilaksanakan secara offline atau bisa online? Terkait dengan TOEFL itu bisa dilaksanakan secara online saja ya Kak ya. Jadi nanti TOEFL sendiri itu akan ada dua. Yang pertama apabila mahasiswa yang pertama itu ada pretest dan yang kedua itu ada post test. Jadi nanti apabila mahasiswa di pretest itu sudah lolos, sudah memenuhi skornya sudah melebihi 500 karena kan untuk jenjang magister itu minimal 500 skornya. Jadi apabila sudah lebih dari 500 nanti hanya mengikuti syarat pretest saja. Namun apabila di pretest tersebut belum lolos ataupun skornya belum ada 500 itu bisa mengikuti di tes yang selanjutnya atau di post test begitu ya. Jadi nanti akan ada kesempatan keduanya begitu. Untuk TOEFL sendiri dilaksanakan secara online ya Kak ya. Karena terkait dengan TOEFL secara offline itu kami menyelenggarakan terakhir itu di 2019. Sudah lama sekali itu sebelum COVID itu dilaksanakan secara offline. Jadi dalam satu universitas itu dikumpulkan di salah satu ruangan itu juga sudah dibagi jadi beberapa ruangan dengan tutornya masing-masing. Jadi itu sudah dilaksanakan paling akhir itu 2019. Alhamdulillah sampai saat ini dilaksanakan secara online saja. Jadi nanti tidak perlu khawatir terkait dengan TOEFL itu dilaksanakan secara online. Kemudian terkait biaya saya pernah ini dengan Kak Febri, saya pernah bertanya ke admin, katanya bisa dicicil berapapun asalkan saat wisuda sudah lunas. Nah, terkait dengan pencicilan ini, saya tadi menyebutkan 4,5 juta itu dibayarkan sebelum UTS. Nah, itu pun Bapak Ibu bisa dicicil misal mau per bulan 1.500.000 ataupun langsung di 27 juta itu diperbolehkan. Yang penting nanti sebelum wisuda itu sudah lunas. Namun karena saya tadi menjabarkan sesuai dengan rincian yang kami sampaikan terkait dengan sebelum UTS 4,5, setelah UTI sebelum ujian semester 4,5, jadi dalam satu semester itu 9 juta, itu sesuai dengan rincian biaya yang kami tawarkan. Namun apabila Bapak Ibu ingin dicicil setiap bulan 1 juta itu diperbolehkan, begitu ya. Yang penting, jadi nanti sebelum Bapak Ibu wisuda itu untuk pembiayaannya itu sudah lunas, begitu ya. Jadi nanti tidak perlu khawatir terkait dengan, wah saya tanya admin boleh dicicil setiap bulan, tapi kok ini 4,5 gitu. Nah, jadi apabila ingin dibayarkan seperti yang saya sampaikan tadi itu diperbolehkan, apabila ingin dibayarkan setiap bulannya itu juga diperbolehkan. Yang penting sebelum wisuda itu sudah lunas. Pembiayaan 27.500.000. Ini masih dengan pertanyaan Kak Febri, apakah kita akan mendapatkan KTM dan jaket alma mater? Apakah ada biayanya atau sudah include? Alhamdulillah di Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula terkait dengan KTM dan jas alma mater itu sudah include semuanya. Jadi nanti tidak perlu khawatir terkait dengan, wah KTM dan jaket itu biayanya bagaimana? Katanya sudah include. Ya, alhamdulillah sudah include, memang sudah include ya Kak ya. Jadi terkait dengan KTM, karena kan mahasiswanya itu secara online, kami memberikannya secara soft file. Namun nanti apabila
ingin mengambil ke kampus, nanti kami bisa membelikannya secara hard file. Dan terkait dengan jaket alma mater, nanti Bapak Ibu bisa ambil ketika Bapak Ibu berkunjung ke Unisula, begitu ya. Entah itu akan ketika saat sidang ataupun sekedar main ke Unisula, itu nanti bisa langsung diambil saja, ataupun bisa menggunakan jasa pengiriman paket ya Bapak Ibu ya. Namun untuk beban ongkos kirim itu tetap dibebankan kepada mahasiswa. Namun terkait dengan KT, biaya KTM dan jaket alma mater itu sudah include. Namun apabila ingin dibayar, ingin dikirimkan menggunakan jasa ekspedisi itu akan dikenakan biaya kembali, begitu ya. Biasanya untuk terkait dengan pengkoordinasian jas alma mater sendiri itu nanti biasanya per kelas Bapak Ibu. Jadi nanti akan di list terkait dengan ukurannya, begitu Bapak Ibu. Nanti tidak perlu khawatir ya terkait dengan pembagian jas alma mater dan KTM sendiri. Ini dari Kak Gustafa Abdil Christian. Saya dari S1 Manajemen. Eh, Tadi kan saya menemui case mahasiswa yang dari S1 Akuntansi. Terkait dengan S1 Manajemen ataupun akuntansi itu alhamdulillah bisa mendaftar di Magister Akuntansi ya Kak ya. Jadi nanti tidak perlu khawatir, nanti tetap mengikuti matrikulasi karena kan untuk S1 Manajemen sendiri itu terkait dengan akuntansi kan hanya mempelajari terkait dengan ilmu dasar akuntansi saja. Jadi nanti terkait Magister akuntansi perlu adanya proses matrikulasi. Jadi nanti sebelum melakukan perkuliahan, Kak Gustafa ataupun teman-teman yang lainnya yang dari S1 non akuntansi itu mengikuti masa matrikulasi terlebih dahulu, begitu ya. Apakah ada tes masuknya? Terkait dengan tes masuk itu tidak ada, Kak. Jadi nanti hanya akan ada asesmen saja, gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu asesmen hanya dilakukan wawancara saja. Terkait dengan nanti akan ada tes lain, sepertinya tidak ada karena di program Maret kemarin itu untuk asesmen itu hanya dilakukan wawancara saja, begitu. Kemudian untuk tes-tes lain insya Allah tidak akan ada ya. Nah, ini dari Bapak Wahyudi. Ya, Bapak Wahyudi ini sudah mendaftar di bulan Maret kemarin ya Bapak ya, dan sudah konfirmasi langsung oleh admin akademisi kami, ini Mbak Azizah Asmi. Ya betul Bapak sudah disuruh membayar untuk yang biaya semesternya. Karena kan nanti terkait dengan perkuliahan itu nanti bisa dikonfirmasikan langsung saja kepada Mbak Azizah karena yang menghandle langsung itu dari pihak akademik karena saya di bagian PMB dan keuangan saja terkait dengan perkuliahan ataupun biaya pendidikan itu nanti bisa langsung ke Mbak Azizah saja begitu Bapak. Jadi nanti apabila dari Mbak Azizah mengkonfirmasikan begini-begini berarti diikuti saja begitu ya Bapak ya. Namun insya Allah perkuliahan tetap bisa dilaksanakan secara online saja sesuai yang sudah dibayangkan Bapak Ibu semuanya. Begitu Bapak Wahyudi ya. Kemarin dari kami itu ada Bapak Wahyudi dan Kak Syahrul Ahmad Gunawan itu mendaftar di bulan Maret juga. Namun terkait dengan perkuliahannya sepertinya tetap masuk di bulan September ataupun di bulan Oktober nanti karena kan di bulan Maret kemarin itu Bapak Wahyudi mendaftar di pertengahan ataupun di akhir bulan ya Bapak ya. Ini Bapak Gustafa Abdul Christian. Bapak apabila sudah mendaftar bisa langsung konfirmasi ke admin ya Kak ya agar nanti bisa di-generate oleh tim kami dan Bapak Ibu bisa konfirmasi di salah satu admin saja agar nanti tidak bingung karena kami juga ada 10 nomor admin karena 10 nomor admin itu pun tidak hanya menghandle di Magister Akuntansi, kami juga menghandle di D3, S1, S2, Akuntansi dan Manajemen. Begitu, jadi nanti bisa PC di salah satu admin saja, begitu ya. Dari Kak Cahyadi Irfansyah, untuk TOEFL itu disediakan dari kampus atau kita sendiri tes di luar kampus. Terkait dengan TOEFL,
karena biayanya sudah include, itu otomatis disediakan oleh kampus ya Kak ya. Itu wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung. Jadi nanti apabila TOEFL ini kan nanti akan ada 2 tes. Jadi nanti kalau sudah lulus di tahap 1, tes 1 berarti tidak perlu mengikuti tes yang kedua. Namun apabila tes yang pertama belum lulus, itu akan mengikuti tes yang kedua. Namun apabila masih belum lulus juga, nanti apabila Bapak Ibu mengikuti sertifikasi di luar itu diperbolehkan. Namun tetap yang pertama diwajibkan mengikuti sertifikasi yang ada di sertifikasi TOEFL yang ada di Universitas Islam Sultan Agung. Begitu. Dari Kak Herminisih, hari apa saja kuliah online-nya dan apakah ada cabang Batam? Baik, terkait dengan perkuliahan sudah saya sampaikan tadi dilaksanakan di hari Senin, Selasa, dan hari Rabu di jam setengah 5 sore dan jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Itu dilaksanakan secara online saja. Kemudian terkait dengan cabang Batam, kami belum ada ya Kak ya. Kami untuk kampus itu hanya ada di Pangkalan Bun dan Semarang saja. Semarang itu menjadi pusatnya dan di Pangkalan Bun itu cabang dari kami. Pangkalan Bun ini kami juga di sana selain ada kelas, di sana juga ada Rumah Sakit Sultan Agung namanya. Itu nanti apabila Bapak Ibu berkunjung di Pangkalan Bun nanti bisa lihat bagaimana eh, bangunan ataupun bentuknya Unisula itu. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Dari Kak Budi Arianto kembali untuk biaya sudah include semua ya, SKS juga sudah include semuanya kayak. Jadi nanti terkait dengan SKS, biaya wisuda, biaya publikasi jurnal, TOEFL dan lain-lain itu sudah include di 27.500.000 apabila Bapak Ibu mendaftar di gelombang 1. Dan gelombang 1 sendiri itu insya Allah berakhir di akhir April. Nanti Mei itu sudah mengikuti di gelombang yang kedua dengan biaya yang berbeda. Jadi nanti saya sarankan bisa mendaftar di periode ini atau di di gelombang 1 ini begitu agar nanti dengan patokan biaya yang masih di angka 27.500.000. Kemudian untuk bisa dari Kak Febri Maulana, bisa diprediksi untuk gelombang 2 biayanya berapa dan kalau boleh tahu tahun kemarin biayanya berapa? Baik terkait dengan prediksi gelombang 2 biayanya berapa? Biasanya terkait dengan bidang akuntansi sendiri kami kenaikannya di angka 5 sampai 10 juta ya. Perbedaan di gelombang 1 ke gelombang 2, gelombang 2 ke gelombang 3. Begitu. Jadi nanti disarankan tetap mendaftar di gelombang 1. Ya walaupun karena kan perkuliahannya nanti masih di bulan September ataupun Oktober, nanti Bapak Ibu membayar biaya pendaftaran terlebih dahulu saja agar nanti bisa mengamankan kursi di gelombang 1-nya. Begitu. Terkait dengan biaya yang sebelumnya, biaya yang tahun sebelumnya, eh, karena saya tim PMB baru, terkait dengan biaya yang sebelumnya mungkin akan saya sampaikan nanti bisa PC ya Kak ya ataupun di grup karena kan ini sudah di periode yang ke berapa? Ke-6 ya. Karena mohon izin di testimoni ataupun di program ilmu manajemen sendiri itu kalau dari periode yang sebelumnya itu 29.500.000. Kalau yang sekarang itu sudah di angka 35.500.000. Jadi nanti kemungkinan Bapak Ibu apabila ingin mendaftar di periode selanjutnya itu kenaikannya mungkin 5 sampai 10 juta begitu ya. Jadi nanti akan saya sarankan tetap mendaftar di periode ini ataupun di gelombang 1 agar eh, meminimalisir kenaikan biaya yang ada. Begitu Jan. Dan nanti pun apabila Bapak Ibu mendaftar lebih awal ataupun di gelombang 1 ini nanti Bapak Ibu bisa mengikuti asesmen ataupun wawancara lebih awal daripada gelombang-gelombang yang selanjutnya. Begitu. Baik Bapak Ibu, sepertinya pertanyaan yang di room chat itu sudah saya jawab semuanya. Namun apabila Bapak Ibu ingin bertanya kembali, saya masih membuka untuk sesi tanya jawabnya. Entah itu bertanya langsung dengan cara raise hand dan open mic ataupun dengan cara menulis pertanyaannya di room chat kembali.
Silakan Bapak Ibu. Mohon izin juga Bapak Ibu terkait dengan pengerjaan tesis sendiri. Eh, Tesis itu Bapak Ibu tetap mengerjakannya ya Bapak Ibu ya. Namun di Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula karena kami mendesain eh, perkuliahannya itu bisa disangkut pautkan dengan tempat yang Bapak Ibu bekerja, itu nanti bisa diganti, tesis itu bisa diganti dengan tugas akhir ataupun project yang Bapak Ibu hadapi di tempat bekerja. Jadi nanti eh, misal nih dalam tugas akhirnya Bapak Ibu ini judulnya itu mengangkat masalah yang ada di perusahaan ataupun organisasi yang Bapak Ibu miliki atau Bapak Ibu tempat bekerja. Jadi nanti terkait dengan masalahnya itu lebih mengerti, lebih paham. Jadi insya Allah terkait dengan tugas akhir atau tesisnya atau proyeknya ini bisa lebih cepat selesainya begitu. Jadi nanti Bapak Ibu apabila tidak ingin tesis berarti nanti bisa diganti dengan proyek yang harus dikerjakan untuk mengganti tugas akhirnya begitu ya. Namun terkait dengan publikasi jurnal itu tetap dilaksanakan karena untuk prosedurnya nanti itu yang pertama ketika Bapak Ibu sudah selesai sidang tesis sudah selesai semua, nanti akan masuk ke tahap pembuatan jurnal, penyusunan jurnal dan jurnal tersebut nanti akan dipublikasikan. Biasanya itu dosen menyarankan publikasi jurnalnya itu di di kampus saja. Namun ada juga dosen yang menyarankan untuk publikasinya itu di publikasi luar, entah itu di Sinta ataupun di publikasi yang lainnya, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti terkait dengan publikasi itu menyesuaikan saja dengan dosen yang bersangkutan ataupun dosen pembimbing yang Bapak Ibu sudah diplotingkan begitu ya. Ada pertanyaan lagi dari Kak Febri Maulana. Apakah salah satu mata kuliah semester 2 bisa diambil di semester 1? Terkait dengan itu belum bisa ya Kak ya. Karena kan semester 1 itu sudah didesain 15 SKS atau 5 mata kuliah. Namun untuk yang semester 2 dan semester 3 ini nanti terkait dengan mata kuliahnya itu bisa diambil di semester 2 saja. Jadi nanti kalau saya sarankan terkait dengan mata kuliah konsentrasi itu diambil di semester 2. Jadi nanti di awal semester 3 nanti Bapak Ibu langsung untuk tesisnya begitu. Saya juga tadi menyarankan terkait dengan pembuatan proposal tesis yang dibuat ketika Bapak Ibu mengikuti perkuliahan metodologi penelitian itu bisa diseriusin agar nanti bisa menjadi eh, bahan untuk ujian proposal di semester 2 awal. Dan nanti tidak perlu mikir lagi di semester 1 karena Bapak Ibu sudah merancang proposal